Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. ثم الحبيب على عهدي بالصلاة والشفاء كما سلم على بالسجاب جميع إخوانه جعفر مسجاب سهول وفرق السيد الورد مسجاب وسلو وفرعي ثم إلى الحبيب أحمد بن علي سجاب بن محمد سجاب بن عبد القادر ومن عمل هذا المكان سابقا ولاحقا وحضر في هذا المجلس ومن ساعد في بنية هذا المسجد ومعهد ونتغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والسعي dan rukun-rukunnya haji sa'i. Sa'i antara Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah adalah dari sebagian lambang-lambang kebesaran Allah. Dalam haji ada satu sa'i, ada 3 tawaf. Ada satu sa'i, ada 3 tawaf. Ada tawaf gudum, yaitu bagi orang yang baru masuk Mekah mau haji, masuk Mekah namanya tawaf gudum. Ada tawaf ifadah, yaitu setelah wukuf di Arafah. Ada tawaf wada', yaitu ketika mau keluar dari kota Mekah, mau pulang. Sa'i boleh dilakukan setelah tawaf gudum atau setelah tawaf ifadah. Sa'i itu ibadahnya harus setelah tawaf. Boleh dilakukan setelah tawaf gudum atau setelah tawaf ifadah bagi orang yang haji. Caranya sa'i yaitu dimulai dari Safa, Bukit Safa. Dari Bukit Safa turun menuju ke Bukit Marwa. Ini satu perjalanan berarti terhitung 1 kali. Dari Marwah turun lagi menuju naik ke Bukit Safa 2 kali.
dilakukan 7 kali. Sofa ke Marwah lagi 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, Sofa ke Marwah tuh 7. Diawali dari Bukit Sofa, diakhiri ke 7 ada di Bukit Marwah. Ini bagi orang haji penting untuk mengenal. Waktu sa'i ada di tengah-tengah tadi itu waktu sa'i ada di tengah-tengah itu, di cagaknya itu ada tanda biru atau hijau. Sebelum sampai ada di situ kira-kira beberapa dhira' dianjurkan jalannya dipercepat. Jadi kalau jalannya biasa dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah, mau sampai ke Mil Akhdar namanya, ke cagak yang warnanya hijau, jalannya agak dicepatkan dikit. Sampai menuju ada cagak hijau lagi 2. Mil Akhdarain, Milain Akhdarain. Berhenti. Jalan seperti biasa lagi. Jadi ada daerah ditandai dengan warna hijau. Nah, di situ dianjurkan untuk jalan cepat waktu sa'inya. Setelah itu jalan biasa lagi. Dari Marwah ke Sofa juga begitu, sebelum sampai ke hijau jalan cepat lagi sampai ke batas hijau yang berikutnya, jalan biasa lagi menuju ke Sofa dan seterusnya. Ini kalau sampean haji bisa nanti kelihatan, kalau belum haji ya nggak bisa. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa haji, amin. Ceritanya sebenarnya kenapa kok diwajibkan untuk sa'i? Ceritanya untuk mengenang istri Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail. Istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar ini adalah perempuan pertama yang berpakaian sampai ngelembre ke bawah. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri, Hajar dan Sarah. Sarah itu adalah yang nomor 1, Hajar yang nomor 2. Sama-sama nggak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak dari Hajar, istri yang kedua. Cemburu yang pertama ini. Kemudian Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah daripada Allah untuk membawa istrinya Hajar, dan lagi dia dengan anaknya yang bayi yang diberi nama Ismail, ke tengah-tengah satu daerah yang banyak berbatuan. Itu daerah Mekah sekarang ini. Kalau sekarang sih banyak hotel, banyak bangunan yang megah. Dulu nggak ada satu penduduk pun, nggak ada. Nggak ada satu penduduk pun, nggak ada. Sampai ada di daerah sekitar Ka'bah, tapi belum ada bangunan Ka'bah waktu itu. Hanya seperti
unduk-undukan begitu aja. Belum ada bangunan. Siti Hajar ditaruh ada di situ bersama Nabi Ismail. Udah ditaruh di situ, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Loh, kaget Siti Hajar. Ditinggal sama Nabi Ibrahim, kaget dia. Akhirnya tanya Siti Hajar, ila ayyi syai'in takiluna. Ibrahim, mau kemana ini? Sama siapa aku ada di sini? Sedangkan persediaan makan nggak banyak. Persediaan air cuma sawadah. Enggak jawab Nabi Ibrahim. Terus aja jalan. Datang tanya, Ibrahim, loh, kok saya sendiri di sini sama Ismail? Diam aja. Gimana nanti aku ini kalau perlu makan? Kalau perlu minum? Nggak jawab Nabi Ibrahim, jalan aja. Akhirnya tanya Siti Hajar, Allahu amraka bihada? Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk berbuat begini? Tahu kan, istri seorang Nabi. Dia tahu suaminya ini dengan perintah Allah. Baru Nabi Ibrahim jawab, "Naam, iya. Aku diperintah oleh Allah ninggalkan kamu ada di sini." Gimana jawaban Siti Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, enggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami. Udah, tinggalkan wahai Ibrahim. Aku siap, kalau memang Allah yang memerintahkan, pasti tidak akan disia-siakan. Pasti ada rahasia yang Allah akan buktikan nantinya, yang Allah akan buka nantinya. Allahu Akbar. Tuh lihat bagaimana kekuatan iman ini, saudara. Begitu seharusnya orang itu ya. Setiap dia mendapatkan musibah, jangan suudzon sama Allah. Setiap dia itu mendapatkan tekanan, jangan suudzon, jangan kecil hati. Dia harus berpikir, pasti ada rahasia yang Allah akan buka sebentar lagi. Semenjak dia tidak bermaksiat kepada Allah, enggak akan disia-siakan, saudara. Udah, Ibrahim, aku siap, tinggalkan. Udah, ditinggal Nabi Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim. Sampai ada di Thaniyah Kada. Nabi Ibrahim noleh, dilihat lembah Mekah itu, dilihat nggak ada orang ada di situ, sepi, nggak ada tanaman, nggak ada pohon, nggak ada buah-buahan, kering. Apa yang diharapkan? Mau mencangkul ada di daerah seperti itu, nggak ada air. Mau minta tolong sama siapa, saudara? Seorang perempuan loh ini, sama anak bayinya. Kalau ditinggal ada di kota Pasuruan, masih bisa ngemis, ya enggak? Masih bisa tolong sama orang. Ini enggak ada orang sama sekali. Kalau enggak masih bisa banyak tanaman-tanaman. Tanaman mangga, tanaman kelapa, tanaman itu, tanaman ini. Ini enggak ada tanaman. Akhirnya dari siapa harapannya? Cuma kepada Allah titipnya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim
warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, Tuhan kami, aku telah meninggalkan turunanku, istri dan anakku ada di satu lembah yang enggak ada pepohonannya, dekat dengan Baitikal Muharram, Ka'bahmu yang mulia. Ya Allah, aku tinggalkan anakku ada di daerah yang kering, kelontang, tapi dekat Ka'bah. Coba kalau kita doanya apa kira-kira? Kalau sudah kelihatan begitu gimana? Oh, doanya kita, ya Allah, kasih makan yang banyak anakku, ya Allah, kasih minum yang banyak. Nabi Ibrahim enggak begitu dulu. Ya Allah, aku tinggalkan anakku sebagai bukti melaksanakan perintahmu. Ada di tempat yang sunyi, enggak ada orang, enggak ada pepohonan sama sekali. Daerah yang kering, tapi dekat Ka'bah. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan itu untuk turunanku nanti menegakkan sholat, melaksanakan sholat. Itu yang harus dipikir pertama, saudara. Kadang-kadang orang punya duit, yang diminta duit lagi sama anaknya. Nabi Ibrahim ini loh, nggak punya apa-apa waktu itu, yang diminta, ya Allah, aku tinggalkan anakku, aku tinggalkan istriku untuk mereka di dekat Ka'bah, untuk mereka menegakkan sholat. Masya Allah. Baru didoakan, waj'al af'idatan nas, waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia senang kepada mereka. Tuh lihat, sampean ini yang jauh berangkat ke haji, senang berangkat haji, didoakan Nabi Ibrahim. Akhirnya nggak sendiri ada di situ, Siti Hajar. Sampai sekarang banyak tamunya ada di sana. Berjuta-juta manusia daripada pelosok dunia berdatangan. Kenapa? Didoakan sama Nabi Ibrahim, mudah-mudahan hatinya manusia senang datang kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berilah rizki daripada buah-buahan supaya mereka tadi itu bersyukur. Ya Allah, yang asalnya kota Mekah itu enggak ada pepohonan. Coba sampai berangkat ke sana. Buah model opo ae ndak ono. Jeruknya lebih seger. Anggurnya lebih enak. Buahnya berlimpah ada di sana. Enggak ada pohon pisang tapi buah pisang banyak di sana. Enggak ada pohon jeruk tapi buah jeruk banyak di sana. Katis ono sehingga ono juwet tok tak delok. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Hah? Udah dititipkan sama Allah, didoakan, ditinggal. Ya Allah, diminum air itu, dieman-eman sama Siti Hajar, persediaan air setitik-setitik diminum. Ya lama-lama habis, entek di situ. Daerah panas, habis airnya, kehausan. Akhirnya air susu nggak keluar untuk nyusui Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi. Lemes Siti Hajar. Nabi Ismail dilihat sudah ngulet, anak kecil udah kekurangan air susu gimana? Udah mulai cerewet, ngulet sudah. Gak tega Siti Hajar. Wis gak tak delok anakku wis. Dia lari ke Bukit Sofa. Dekat dengan Ka'bah, enggak seberapa jauh, beberapa ratus meter begitu. Dia lari di situ, mungkin dia kelihatan orang, mau nanti akhirnya bisa minta tolong atau punya air, minta air. Udah persediaan makanan habis, haus lagi, kering. Dilihat di situ,
nggak kelihatan apa-apa. Jalan sambil sempoyongan dari Bukit Sofa. Wah, sekarang marmer. Kalau dulu batu-batuan, kakinya kena batu, seorang perempuan, saudara, sampai berdarah-darah Siti Hajar. Turun dari bawah ke bawah, barangkali kedengaran ada orang, suaranya orang begitu. Sampai ada sekarang ada yang tadi itu tanda hijau itu, Siti Hajar itu jalannya agak cepat gitu. Karena lembah, dulu itu seperti jurang. Jadi agak cepat begitu jalannya. Hah? Lembah, agak merosot itu jalannya. Nggak langsung, sekarang enak sampean. Apalagi kalau pakai sepatu roda, cepat. Dari marmer. Hah? Wah, jalan. Kemudian sampai ada di batas yang kedua itu jalan biasa lagi. Jalannya agak datar. Sampai naik ke Bukit Sorfa, ke Bukit Marwah. Lihat. Lumayan itu Pak, jauh. Kalau jalan biasa aja sekarang itu, padahal jalannya dari marmer ya, mulus gitu ya. Itu mungkin ada 300 meter gitu ya. Lah ini bukit begini dulu itu. Dilihat, barangkali nemui orang dia, nggak ada lagi. Turun lagi dari Marwah ke Sofa, terus begitu. Akhirnya Siti Hajar karena udah nggak dapatkan orang, tapi ada suara sebetulnya. Di mana kamu orang? Di mana? Ada suara, soh, diam, nggak usah ngomong. Loh, ada orang. Sampai akhirnya Siti Hajar tanya, kamu itu ada suaranya kok nggak ada orangnya sih? Aku ini perlu bantuan. Aku ini mau mati sudah. Habis persediaan makan dan minumku. Udah putus asa ya. Usaha nggak ada. Udah, ya Allah, pasrah sudah. Mau diapakan? Disitulah datang malaikat. Datang itu malaikat mendekati Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kakinya Nabi Ismail ini didudukno ke bumi sama malaikat. Kakinya Nabi Ismail, tungkaknya, betisnya, tumitnya Nabi Ismail didudukno di bumi sama malaikat. Kalau orang sini kan pipa ya untuk ngebor ya. Kalau malaikat nggak perlu pipa. Sikile Nabi Ismail didudukno. Keluar sumber, subhanallah. Keluar sumber. Loh, keluar air. Air itu deres, keluarnya itu duduk netes, deres takut. Siti Hajar tadi itu kacar-kacir dikumpulno. Zam. Kumpul air diwadahi begitu supaya tidak kacar-kacir. Katanya Nabi, sayang Siti Hajar kesusu. Airnya takut kacar-kacir, takut habis. Kata Nabi, kalau Hajar nggak ngomong Zam-Zam, nggak ngomong, nggak khawatir untuk kacar-kacir, jadi sungai itu. Tapi karena disuruh ngumpul, jadi sumur. Nggak sampai muncrat keluar itu airnya. Kata Nabi, kalau seandainya Siti Hajar tadi itu nggak mengatakan kumpul air, kumpul kacar-kacir begitu, takut habis Siti Hajar, itu jadi sungai itu. Tapi berhubung Siti Hajar menyuruh untuk kumpul, jadi sumur.
enggak sampai muncrat airnya keluar. Tapi subhanallah itu sumur. Jadi minumannya orang-orang tamu Allah ada di sana. Jutaan manusia minum dari itu air. Itu masih bawa juriken-jurikenan, ndak entek. Ndolek sumur model kayak ngono. Sumur loh ya, bukan sumber apa namanya? Sampai jadi sungai atau jadi kolam, enggak. Masya Allah, kebesaran Allah. Ngeboro lagi ya dari Mekah, tak kira nomor tua apa-apa nih kok nggak tetes. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya ceritanya panjang sebenarnya ini. Nabi Ismail, Siti Hajar bisa minum, keluar lagi air susu, nyusoni Nabi Ibrahim, nyusoni Nabi Ismail. Mulai di saat itu ada rombongan musafir dari Jurhum, dari Yaman, orang Arab Yaman. Dia juga kehabisan air di tengah jalan. Aduh, udahlah. Kita ini sudah kehabisan air, udah di lembah yang kering, udah paham mereka lembah kering ini nggak ada air. Cuma dilihat ada burung muter-muter ada di situ. Loh, itu kok ada burung, itu biasanya burung yang kenal air itu. Burung yang kenal air. Wah, coba sih kita lihat. Udah dilihat di sana, ternyata ada mata air dan di situ ada tinggal seorang perempuan sama anaknya yang bayi. Orang ini punya adab, Bu. Sampean yang tinggal di sini, iya. Itu mata air milik siapa? Iya, milik saya itu. Bu, boleh nggak saya ambil manfaatnya untuk kebutuhan? Oh, boleh, nggak apa-apa, asal jangan dikuasai, jangan dimiliki. Udah ngambil dengan puas. Akhirnya sampai tinggal, ringkas cerita ya, sampai mereka tinggal di situ, sampai anak beranak, sampai Nabi Ismail gede, sampai Nabi Ismail kawin dengan salah satu anak mereka. Gitu loh ceritanya. Setelah Nabi Ismail kawin, meninggal sampai Siti Hajar. Ya, Siti Hajar sampai meninggal udah. Nabi Ibrahim datang. Waktu itu Nabi Ismail nggak ada. Nabi Ismail lagi cari kayu. Nabi itu nggak seperti direktur sekarang, punya mobil yang bagus, padahal koruptor. Nabi itu arok kerja, Pak, bukan nunggu amplop. Kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang baru ceramah yang dibawa satu hadis, dua hadis, amplopnya yang ditunggu. Kerja Nabi itu cari kayu, Nabi Ismail. Kerja, cari rezeki. Nabi Ibrahim datang, tua Nabi Ibrahim kan, datang ke rumah Nabi Ismail. Assalamualaikum. Istrinya nyaut, waalaikumsalam. Ketus istrinya. Bener rumahnya ini, rumahnya Ismail. Bener. Kenapa? Mana Ismail nggak ada, cari duit. Dari segini ini keadaannya sudah melarat dari dulu, nggak punya apa-apa, ya kerja, makan seadanya. Oh iya ya, kasih tahu ya, saya datang ke sini orang tua, rambutnya begini, sifatnya begini ya, kirim salam, sampaikan saya cuma kepingin ngandani Nabi suami kamu Ismail. Itu cagaknya itu nggak kuat, nggak bagus, nanti roboh loh. Suruh ganti cagak aja rumah ini biar kuat. Oh iya ya, terima kasih. Tinggal.
Atabah, apa atabah itu ya? Ya seperti cagak tiangnya pintu gitu. Nggak kuat ini, nanti roboh nanti ini. Oh ya wis, tinggal. Datang Nabi Ismail. Mas, tadi ada orang datang ke sini kirim salam. Oh iya, siapa? Nggak tahu, orangnya tua, rambutnya begini, badannya segini, tingginya segini. Tahu Nabi Ismail. Oh itu bapak itu, Ibrahim, Nabi Ibrahim itu. Oh iya ya, nggak ada pesan. Iya pesan, katanya dia suruh ganti nih jaga, nggak bagus. Oh, tahu nggak kamu maksudnya? Enggak, jaga itu kamu tuh jaganya rumah. Berarti kamu nggak bagus akhlaknya. Aku disuruh nyerai kamu, suruh ganti, cari istri yang bagus. Ini wong wedok itu jaga yo Bu. Kalau sampean keropos Bu, wah lugur wis. Sak rumah nanti ambruk. Jadi kurban, anaknya jadi kurban, dan suaminya jadi kurban. Pesan Nabi Ismail, ganti itu jaganya. Bumbung turun jadi kurban semuanya nanti. Karena itu istri itu harus bisa melindungi keluarga. Suami yang mencarikan kebutuhan keluarga. Faham Bu? Udah ada ganti istri Nabi Ismail. Cerai dah dengan yang pertama. Gak lama datang Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ismail juga lagi kerja. Assalamualaikum. Lain. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Siapa Anda? Iya, saya dari jauh mau ketemu suami kamu. Gimana? Oh, cari rezeki. Mudah-mudahan selamat ya untuk kebutuhan kita. Gimana sih kehidupan kamu? Alhamdulillah. Allah nggak ngurangi apa-apa. Allah kasih nikmat, kita sehat, kita bahagia. Oh ya dah, saya ke susu, kirim salam ya. Kasih tahu ada orang tua datang ke sini sifatnya begini-begini ya. Seneng sama kayunya rumah kamu ini, seneng sama cagaknya rumah kamu. Wes jangan diroba-roba eman ini cagak. Oh iya nanti saya sampaikan. Pulang. Datang Nabi Ismail, Mas ada tamu tadi orang tua, Masya Allah orangnya baik. Oh iya, tahu Nabi Ismail. Gimana? Gak ada pesan-pesan? Iya pesan tadi. Kata dia cagaknya bagus ya. Baik, cagaknya kuat, gak boleh diganti eman, ini kayu jati misalnya. Oh Masya Allah, kamu itu cagaknya rumah, wahai istriku, kamu berarti diridhoi, itu ayahku Ibrahim. Lah, karena itu telah cagak ini omangku ya. Tapi kalau sudah keropos sekarang, yo rayapi diberseni wis. Insya Allah sih kuat masih. Bu, hati-hati Bu. Jangan sampai akhirnya sampean ambruk kabeh nanti itu. Anaknya nggak ketelikuran, suaminya akhirnya gara-gara dituntut minta uang, minta ini, sampai akhirnya berani makan uang yang haram nanti Bu. Hati-hati Bu. Ibadai kacar-kacir. Mungkin nanti akhirnya masuk neraka gara-gara cagaknya rumah ini rubuh ini. Hati-hati. Udah ceritanya panjang sebenarnya sampai akhirnya Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail. Lama nggak ketemu pelukan. Nah itu setelah kejadian macam-macam dah sampai sembelihan itu zamannya Siti Hajar. Ini setelah lama begitu. Baru Nabi Ibrahim menyatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk bangun ini Ka'bah. Gimana Ismail, mau bantu? Iya siap bantu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul gawaida wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim
yang bangun Nabi Ismail yang bantu, bawakan batu, bawakan lolo, bawakan ini. Sing nguli Nabi Ismail, yang nukangi Nabi Ibrahim. Mangkano mulya itu Ka'bah. Saiki sing nguli sembayangi kacar-kacir. Sing nukangi ndak sembayang blas. Nah, ini Nabi Ka'bah itu, arsiteknya para rasul itu. Yang bangun aja pertama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Terus para nabi jaga sampai Nabi Muhammad. Waktu pembongkaran Ka'bah, Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin meletakkan Hajar Aswadnya. Tuh, bangunan hebat itu. Berkah itu bangunan. Panjang ceritanya saudara-saudara. Karena kejadian Safa dan Marwah, sa'i itu akhirnya orang yang haji suruh mengenang kembali itu. Lihat perjuangan seorang perempuan karena anaknya, hebatnya itu perempuan, mantapnya keyakinannya, ditinggal di daerah itu pun dia menyatakan Allah nggak akan menyanyiakan aku. Ayo saiki wong wedok ono koyo ngono. Baru diuji sedikit, jerat-jerite setengah mati. Loro setitik ae lho. Ditinggal sama suaminya, haji berak-berok, kaya kepaten. Ojo balik Mas, sini antu rabi maneh ambek wong liya. Ya Allah, Bu. Yang mantep seperti Siti Hajar, Bu, imannya. Ditinggal, Pak. Ditinggal, nafkah itu lo gak dikei, dipasrahno sama Allah. Tapi seorang nabi, waktunya, pikirannya, semuanya untuk dakwah ilallah. Istri mendukung, gak enak Pak. Jadi istrinya nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kayak bunyai saiki. Oh, gelang itu bodoh. Cincine gede-gede, kalungnya kayak rantai. Tapi istrinya para nabi, lihat susahnya. Ini gambaran, istrinya ulama, kamu harus siap menjadi penerusnya para nabi, para rasul. Jadi seperti istri-istri mereka yang zuhud, yang siap berjuang. Akhirnya gimana? Hajar dimuliakan oleh Allah, dikaruniai Nabi Ismail. Akhirnya dijadikan datuknya Nabi Muhammad SAW. Hebat. Wah, panjang nanti kalau kita bahas ada di majelis ini. Mudah-mudahan insyaallah akan menjadikan satu pelajaran bagi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang jelas siapapun orangnya, jika ingin mendapatkan pangkat kepada Allah harus siap dan tangguh diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.